aku Kelari Meika. Aku Mas Bruno Effendi. Ya pakai Effendi. Kesannya ketemu lagi di Mora ngomongin yang lagi viral. Dari tema baju aku bisa lihat gak mau ngomongin apa? Oke, bajunya merah putih. Ya. Berarti aku juga Ya, merah putih hitam. Iya. Merah putih hitam atau hitam putih merah. Binatang apa yang warna hitam putih merah? Apaan? Kelabang. Salah. Apaan? Tahu nggak? Nyerah? Nyerah. Kuda zebra. Hitam putih dong. Ya iya, tapi kan dia masuk angin. Rokin. Ayo tebak dong, dari tema baju aku kita mau bahas apa? Merah putih, aku juga merah putih. Berarti kita temanya apa sih? Apa? Membahas Kasino Indro. Itu Kasino Indro sih. Merah putih sesuai dengan bendera kita dong. Ya, bendera Indonesia. Kita mau bahas dari kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Untuk itu, kita harus bernyanyi dulu dong. Ya, 17 Agustus. Belum, bareng dong. Oke, sebenarnya kalau nggak bareng ketahuan nih siapa yang salah dan siapa yang tidak, ya nggak sih? Biar bareng aja. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Lu kayak itu lu tuh nggak sih? Kameramen kita gitu. 1, 2, yang lama. Oke, kita akan menyanyikan lagu kemerdekaan Indonesia. Hadirin, dipersilahkan untuk berdiri. Oke. 1, 2, 3, merdeka! Merdeka! Oke, 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Yeay, merdeka! Aduh, ya Allah. Jadi, Ya. Sebelum itu, kamu tahu nggak? Ini kita merayakan ulang tahun kemerdekaan yang keberapa? ke-77. Keren, Kela keren. Iya, kita akan merayakan hari kemerdekaan yang ke-70. Oke. Alhamdulillah bangsa kita sudah sampai ke saat ke umur yang dibilang sudah Cukup lama, cukup berpengalaman dan sudah tua. Sini mulu ngomong tua, heran deh. Aku ngeliat. Nah, kalau kita bicara kemerdekaan, ya kan, kita sebagai orang-orang ya anak muda ya, tentunya anak muda, ya nggak sih? Milenium. Iya, kayak yang tadi kontennya, kayak nggak apa-apa. Jadi apa sih namanya? Mungkin kita sekarang mengisi kemerdekaannya yang berbeda dengan orang dahulu. Kalau orang zaman dulu tuh ibaratnya memperjuangkan dan mengisi mereka itu beda banget. Dia sampai titik penghabis. Nggak sampai kayak gitu. Iya, maksudnya kan gue terbawa emosi nggak sih, menggebu-gebu. Gue tuh menggebu-gebu banget ya nggak sih, sampai apa sih namanya, sampai apa sih namanya? Ya kalau dulu kan sampai mempertahankan kemerdekaan tuh kayak gimana caranya, dan kita kan sekarang susah banget taruhannya nyawa. Iya, kita sebagai anak muda nih, Kela, kalau mengisi kemerdekaan sekarang tuh seperti apa sih? Kita ini udah merdeka nih. Menurut Kela, di pandangan Kela itu seperti apa? Kita harus gimana mempertahankannya? Ya, nggak usah susah-susah. Palingan ya kita mencerminkan sikap Pancasila. Oke, keren banget. Ih, PPKN habis gue. Ih, ngomongin Pancasila, coba. Sila yang pertama. Ketuhanan yang Maha Esa. Keren, oke.
Lu nggak mau ngetes gua? Tapi Lu nggak mau ngetes gua? Gua juga nggak lupa. Sila berapa gua? Sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke? Karena apa? Karena kita Indonesia. Macam Pancasila aja nggak hafal. Gimana tuh? Hah? Nyamuk demam berdarah. Aedes aegypti. Ujuk buneng. Besok-besok sudah ada yang fogging sini nih. Aku mau kasih tahu. Ternyata fakta unik dari hari kemerdekaan itu ada loh. Oke, ada fakta juga cerita di balik kemerdekaan Indonesia zaman dulunya. Coba, apa aja tahu nggak? Nggak tahu. Sabar dulu. Jadi waktu salah satunya yaitu pada pembacaan teks proklamasi untuk kemerdekaan Indonesia. Presiden pertama kita tahu gak siapa? Tahu dong. Siapa? Bapak Insinyur Soekarno. Iya kan? Iya, Iya betul. Bung Karno ternyata lagi dalam kondisi sakit malaria. Oke. Nah, Dari nyamuk ya malaria ya. Oke. Terus? emang ada nyamuk malaria? Ada. Emang ada nyamuk malaria? Makarena. Iya Makarena. Wah, ini. Kalau Hebat banget loh Bung Karno tuh lagi dalam keadaan sakit malaria tapi tetap bisa bacain teks proklamasi untuk kemerdekaan Indonesia. Oke. Ya, masuk angin di tengah lu. Apaan? Keren sih emang luar biasa ya. Sangat luar biasa. Diacungkan jempol. Dan semoga kita juga mengirimkan Al-Fatihah untuk Bapak Soekarno. Bangunkan cipta dimulai. Oke. Al-Fatihah. Selesai. Amin ya Allah. Dan ternyata teks Asli proklamasi sempat dibuang di tong sampah. Wis, coba itu kita mau merdeka teksnya hilang. Ayo coba. Karena mungkin oke, Bapak Presiden Soekarno mungkin apal sih ya. Tapi kan seenggaknya banyak perubahan yang mungkin harus dirubah, ditambahkan atau dikurangkan, ya kan? Untuk itu. Jadi itu bikin naskahnya itu ditulis tangan oleh Bapak Soekarno, dibuang ke tong sampah di rumah Laksamada Maida, Jepang namanya itu kan, Jerman kan. Untungnya naskah tersebut ditemukan oleh B.M. Diah. Ialah seorang wartawan asal Aceh. Tepuk tangan. Terima kasih B.M. Diah. Berkat. Sebelum naskah diserahkan ke Museum Arsip Nasional tahun 1992, B.M. Diah telah menyimpannya selama 47 tahun. Coba, keren banget nggak sih? Lama juga ya disimpannya 47 Lama, tahun. 20 tahun. Terus fakta lain apa? Umur situ berapa? Umur saya 38 ya. 38 berapa sih? Enggak. Ya. Mau bilang berapa? Kebalik gak sih? Mana? Umur gua 83. Parah banget tuh, 17 tahun lagi cepet umur gua. Sabar. Gege. Yang kedua, dokumentasi proklamasi nyaris disita oleh Jepang. Dokumentasi udah kayak rumah emang itu ya disita. Itu Jepangnya. Kayak ini, kayak apa namanya? Kayak spy letter yang nggak sanggup bayar diambil. Sita enak aja tuh dokumentasi proklamasi kita tuh, tahu nggak? Dan terus akhirnya dokumentasi tersebut berhasil diselamatkan lagi. Oke. Diselamatkan sama siapa nih? Frans Mendur, yaitu salah satu fotografer yang mengabadikan momen bersejarah ini. Berarti waktu Presiden Soekarno membuat detik-detik proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan, ya kan? Keren nggak bahasanya? Iya. Nah, ternyata pihak Jepang juga hadir di acara itu. Mungkin ya, sampai akhirnya mereka karena mereka tuh nggak pernah mengakui kemerdekaan Indonesia. Jangan sampai publik atau bahkan luar negeri itu tahu Indonesia itu merdeka. Jadi mereka pengen mengambil si dokumentasi tadi kan. Biar jangan sampai, kan zaman dulu udah ada segala macam kan, radio ya kan, TV-TV zaman dulu lah ya kan. Nah akhirnya sama si Frans Mendur ini diambil kan. Iya. Dikubur di bawah pohon yang berada di kantor harian ASEAN Raja supaya nggak ditemuin sama pihak Jepang. Dikubur. Bayangin tuh begitu dikubur. Tapi Jepang itu masih kekeh terus untuk
apa namanya? Meminta ya? Iya, meminta dokumen itu. Mana dokumennya? Nggak, waktunya juga nggak terlalu lama-lama, Bang. Apa? Kayak kuda. Ya kan enggak. Masa orang Jepang, masa orang Jepang begini, dokumennya mana? Nggak mungkin orang Jepang ngomong begitu. Mana dokumennya? Oke. Selang beberapa waktu kemudian, tentara Jepang meminta negatif film dokumentasi proklamasi. Dan Franz berkata bahwa dirinya tidak memiliki dokumentasi. Nah, si Franz berbohong tuh kan, tapi bohongnya di jalur yang tepat. Iya nggak sih? Boleh berbohong, asalkan demi Untuk kebaikan. banget deh ini. Ya, emang sebenarnya Luar kayak biasa. Suara pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno direkam ulang. Nah, ternyata rekaman teks proklamasi itu yang bisa kita dengar merupakan hasil rekaman ulang. Jadi direkam suaranya, Bapak Soekarno. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Keren banget sih. Ngebacanya aja tuh kayaknya gimana ya? Ini di sini nih, gue ngebaca teks kayaknya, itu tuh bisa merasakan ya. apalagi presiden kita Soekarno kan, udah itu Hebat, ya? keren banget sih. Oke. Tapi aku punya pertanyaan. Apa? Kan di zaman 1945 itu alat-alat itu kan belum canggih. Terus gimana ngerekam suaranya? Udah ada kali. Belum lah. Rekaman itu dilakukan di Studio Radio Republik Indonesia RRI berlokasi di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rekaman dilakukan atas ide dari Yusuf Rono Dipuro, yaitu salah satu pendiri RRI. Karena zaman itu tuh memang semua orang itu komunikasi melalui radio. Ya. Nah, itu tuh benar-benar semua katanya ya. Kakek gue juga pernah ngomong. Jadi mereka tuh kayak mendengarkan di radio tuh. Bapak Soekarno, wah pas selesai, merdeka, beneran. Indonesia has been proclaimed. Indonesia merdeka! Indonesia merdeka! Oh iya, aku pernah nonton cuplikannya. Ya, kayak gitu beneran tuh. Ya zaman dulu itu kan televisi udah ada belum sih? Udah ada, udah ada belum sih? Belum. Udah ada belum? Belum. Jadi masih pakai radio. Iya, masih radio ya. Tapi di balik bendera merah putih yang dikibarkan, Iya, bendera merah putih kan itu identik dengan apa sih namanya? Itu. Warnanya merah putih. iya, itu spray dan kain penjual soto. Masa sih? Segitunya ya, Iya. mungkin dulunya tuh sampai bahannya belum ada. Apa gimana sih? Seperti yang Mas Bruno tahu, Ibu Fatmawati, istri Bung Karno adalah sosok penjahit bendera kebangsaan kita. Jadi bendera merah putih kita itu dijahit oleh Ibu Fatmawati. Tuh ingat ya guys. Oke. Namun sayang sekali nih Mas. Ternyata bendera tersebut terlalu kecil apabila naik ke tiang bendera, yaitu hanya 50 cm. Oleh karena itu, Ibu Fatmawati kemudian mengambil kain dari spray yang berwarna putih yang ada di dalam lemarinya. Kemudian pemuda Indonesia yang bernama Lukas Kastaryo mencari kain merah atas amanat Ibu Fatmawati. Nah, kain merahnya itu dari penjual soto. Ya ampun, luar biasa loh itu bendera Bener-bener kita loh. perjuangan banget. Itu bendera ya luar biasa ya memang karena ya demi bangsa ya mungkin harus gimana dan kalian harus tahu ya sobat-sobat juara filosofi dari si warna bendera merah putih kita. Ya. Filosofinya warna bendera kita merah putih itu yang berarti merah itu artinya berani dan putih itu adalah suci. Jadi walaupun kita berani tapi tetap suci. Oke. Teks naskah proklamasi kemerdekaan disusun di rumah perwira Jepang. Kayak tadi ya, apa namanya? Maeda-Maeda itu Yang ya. berlokasinya di mana sih, Kak? Yang berlokasi di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Menteng.
Perumusan teks proklamasi dihadiri oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta, Amal Subarjo, Sayuti Melik, Laksamana Maeda, dan Soekarni. Pembacaan teks proklamasi dilakukan ketika bulan Ramadan. Di bulan suci, ya Allah ya Rob, Ya Allah, tabarakallah. Akhirnya Allah juga ibaratnya di bulan penuh rahmat, makanya mungkin itu mungkin jalan Tuhan ya. Iya, benar-benar hari yang istimewa Iya, jalan karena Tuhan ya. yaitu hari Jumat 9 Ramadan 1364 Hijriah. Pada dini hari 17 Agustus 1945, Soekarno-Hatta dan Ahmad Subarjo sedang sibuk berdiskusi merancang teks proklamasi di Rumah Laksamana Muda, Tadasi Meda. Dikawal oleh para pemuda berkumpul di ruang depan. Itu para pemuda pejuang-pejuang pasti udah merdeka. Saya yakin itu. Bergetar hatinya. hatinya. Pikiran mereka tuh kayak udah merdeka Pasti, terus. pasti. Gitu. Setelah teks proklamasi rampung disusun, para bapak bangsa pun merasa lapar dan mereka butuh makan untuk sahur. Sahur. Untungnya saat itu ada nyonya. Hebat loh, para pejuang tuh juga tetap bulan Ramadan walaupun Puasa. mereka juga tetap berjuang Dalam keadaan kemerdekaan. seperti itu, mereka ya tetap kan? berpuasa. Puasa. Iya, puasa. Ya ntar dong bulan Ramadan. Untungnya di saat itu ada nyonya Satsuki Mishima, asisten Maeda yang berinisiatif membuatkan hidangan sahur untuk mereka bertiga. Nyonya Satsuki membuat apa ya? Membuat nasi goreng sebagai hidangan menu sahur Soekarno dan kawan-kawannya. Selain itu, Nyonya Satsuki juga menyajikan menu lainnya seperti ikan sarden, telur, dan roti. Itu guys. Mereka semua akhirnya menikmati santapan sahurnya. Ya, oke. Oke. Setelah itu Soekarno dan Hatta kembali ke kediaman masing-masing untuk mempersiapkan diri melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Hari itu ya, waktu siangnya kan berarti kan? Ya, siangnya. Di-calling nggak? Enggak, ini belum lahir. Bung Karno dalam keadaan sakit ketika membacakan teks proklamasi. Ya, seperti kita ketahui bahwa Presiden Soekarno sakit malaria. Bahkan 2 jam sebelum teks proklamasi dibacakan, Bung Karno yang sedang sakit masih tertidur lelap di rumahnya. Kemudian jam 10, Insinyur Soekarno menyatakan kemerdekaan Indonesia dengan lantang di halaman depan rumahnya yang berlokasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Cikini, Jakarta Pusat. Dekat sini Cikini. Kemerdekaan Indonesia akan tidak ada jika sosok seorang pemuda bernama Wikana tidak ada. Siapa sih sosok Wikana tuh? Tahu nggak? Wikana tokoh dari golongan muda yang bekerja sebagai juru bicara. Wah. Wikana juga yang menculik pada tokoh kemerdekaan Kerengas Dengklok. Tanpa adanya semangat dari Wikana tersebut, mungkin saja kemerdekaan Indonesia akan diundur. Wikana, terima kasih. Udah Wikana, kita kirim Al-Fatihah lagi yuk untuk Wikana. Kita akan kirim Al-Fatihah untuk Bapak Wikana. Ya, 1, 2, 3. Amin, terima kasih. Setelah aku baca-baca itu katanya ada mobil pertama yang dipakai Presiden RI. Itu mobil apa sih? Iya nih, ternyata mobil pertama yang Presiden RI gunakan, Presiden kita bawa mobil curian. Hah? Pakai mobil curian. Wah itu gimana sih sampai pakai mobil curian? Nggak ada yang pernah menyangka bahwa mobil yang digunakan oleh Presiden kita itu adalah mobil curian dari penjajah Jepang tapinya. Bukannya ngambil, bukannya gitu. Yang mencurinya adalah seorang pemuda yang bernama Sudiro. Terima kasih Pak Sudiro sudah ngambil mobilnya untuk presiden kita. Untuk melakukan kemerdekaan Indonesia. Oke, saya terpaksa kayaknya harus nempel ke kamu karena handphone saya lobet. Jadi kamu dibacanya. Ayo, baca. Iya. Ujuk buneng. Jauhin. Kalau gua itu, kalau duit, ya kan, cewek cakep tempat gelap gua apa? Duitnya berapa? Tapi Langsung, nih, matanya kan hitam. Berubah jadi ungu. Apaan buah bit, taro. Iya. Dan upacara berlangsung dengan sangat sederhana. Sesederhana apa ya? Sederhana makan padang kah? Enggak kan? Meanwhile, in our universe. Walaupun kemerdekaan Indonesia merupakan hari yang sangat bersejarah untuk bangsa ini, nyatanya upacara tersebut berlangsung dengan sangat sederhana. Kamu tahu nggak kenapa sederhana? Karena mungkin kalau terlalu banyak juga kalau terlalu ramai juga kan mungkin pihak Jepang banyak yang tahu.
Upacara berjalan itu tanpa musik dan protokol. Bahkan tiang bendera pun terbuat dari batang bambu. Itu yang disebut sederhana. Sedih ya? Kalau ceritain mah, sedih. Diceritain mah. Bujuk. Bener ya Allah. Kayak judul lagu. Luar biasa. Judul lagu tuh. Kayak lirik lagu. Ternyata tidak hanya mobil. Mikrofon yang Bung Karno gunakan ketika membacakan teks proklamasi pada satu upacara proklamasi di tanggal 17/45 curian juga dari stadion radio milik Jepang. Nggak apa-apa. Itu kan dari ini, apa sih namanya? Dari penjajah kita. Iya, Wajar dong, penjajah. karena zaman dulu memang harus Dia harus seperti itu. bertanggung jawab. Iya, kita wajar gitu. Perintah pertama Bung Karno. Bukan tentang pemerintahan, tapi ketika Bung Karno resmi menjadi presiden pertama Republik Indonesia, beliau tidak berperintah yang berkaitan dengan pembuatan kabinet atau pemerintahannya. Melainkan perintah pertama beliau adalah membeli sate ayam sebanyak 50 tusuk. Duh, lapar. Iya, lapar. Enggak, maksudnya ke situ lapar. Bunyi nggak sih perutku ngetri? Bunyi geruduk. Jai mulai lapar. Terus. Yang terakhir. Kok bisa ya malah membeli sate ayam ya? Mungkin Untuk merayakan Oke. gitu loh. Aduh, milenium. zaman dulu ada ya, sate ayam berarti. Penyebaran berita proklamasi kemerdekaan dengan sembunyi-sembunyi. Tuh, makanya kenapa mereka No face, no case. Ya, oke. Anjay, Brody. Kenapa mereka merayakannya nggak meriah? Mungkin karena ini. Karena penasaran nggak karena apa mereka sembunyi-sembunyi? Kenapa? Karena pada saat itu para tentara Jepang masih berada di Indonesia. Iya, makanya mereka takut. Iya, maka berita proklamasi kemerdekaan tersebar dengan sembunyi-sembunyi. Para warga menyebarkan melalui mulut ke mulut. Ngomong. Iya. Dari kuping gini dong ya. Ujuk buneng. Untungnya apa sih? Kalau Mas Bruno pernah baca sejarah ya, kemerdekaan ini juga ya bukan dari pihak Amerika yang ngebantu juga ya. Untungnya juga Jepang itu sempat dibom atom sama Amerika. Akhirnya Jepang itu juga pulang dulu nih ke negaranya orang-orang Ya, itu. karena, Ya nggak sih ya? dibom. Bener kan ya? Bener kan? Gitu kan? Nah, tuh kan. Salah guys soalnya. Oke. Bahkan ada juga beberapa yang membagikan selebaran, berteriak dan menggambarkan grafiti pada tembok umum, gerbong kereta hingga tram kota. Aduh, ternyata perjalanan menuju kemerdekaan itu sangatlah teramat sulit, penuh dengan tangisan, penuh dengan nyawa, pertumpahan darah. Nah, sampai gini loh, apa namanya, bendera aja dari kain spray. Sama kain penjual soto. Coba itu kan sampai, ya ampun, itu luar biasa banget. Terima kasih untuk para pahlawan. Pahlawan tanpa tanda jasa. Iya, terima kasih untuk Bung Karno dan juga Haji Muhammad Hatta sebagai presiden, wakil presiden di zaman itu. Terima kasih banyak. Dan kita sebagai pemuda tentunya ya, untuk mengisi kemerdekaan. Kalau kita kan zaman sekarang udah nggak perang lagi nih. Ya, tapi kan? kita harus tetap mencerminkan sikap-sikap kemerdekaan. Gak usah berat lah. Kalian sebagai seorang pelajar, ya belajar yang benar. Ya, kan? terus Kalian sebagai seorang pekerja di perusahaan atau di mana ya, kerjakan yang benar gitu. di kehidupan sehari-hari juga kalian harus mencerminkan sikap-sikap yang bisa buat Indonesia makin maju. Makin bangga juga, ya kan, makin dikenal. Menjadi anak Pancasila. Oke. Intinya terima kasih banyak buat sobat-sobat Jawara yang selalu nonton konten-kontennya dari Jawara Kreatif. Makasih kalian juga kayak udah setia nonton di channel kita. Makasih juga yang udah subscribe. Jangan lupa untuk like, komen, dan di-share terus ya. Oke. Sampai sini dulu cerita-cerita kita karena Pokoknya. lapar belum makan. Oke. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka. Bisa gak nih tangan gak usah kayak dadah guys. Intinya jangan lupa untuk subscribe ya. Pantengin terus channel Jawara Kreatif. Bye.